Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Oke, baik, agar pembelajaran kita menjadi berkah, ada baiknya kita berdoa kepada ketua kelas. Silakan dipimpin. Baiklah, sebelum kita memulai belajar pada hari ini, maka ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik, Bu. Oke, baik semua ya. Coba kita lihat, sudah siap belajar belum? Kita rapikan mejanya ya. Oke, hari ini mau absen dulu. Apakah hadir semua? Nihil, Bu. Nihil ya? Ya, Bu. Dua ya, nihil. Nah, apalagi kan kita pada saat ini lagi musim penyakit ya, yang harus semoga kalian jaga kesehatan dan tetap semangat ya belajarnya. Sebelumnya ada apa sih Kak? Materi kemarin tentang apa sih? Pasar, Bu. Benar. Jadi ada tahu tentang pasar. Hari ini kita mau bahas tentang berhubungan dengan pasar, yaitu Uang dan lembaga keuangan. Nah, adapun dari pembelajaran ini aku berharap kalau kalian bisa memahami mengenai pengertian keuangan, lembaga keuangan, jenis-jenis uang, jenis lembaga keuangan, fungsi uang dan fungsi lembaga keuangan. Nah, sebelum kita lanjut, kalau kita belanja kan pakai Uang. Kalau kalian udah tahu tentang uang, bisa kasih tahu Ibu definisi uang itu apa sih? Saya tahu, Bu. Oke, silakan Hendrik. Uang itu adalah alat tukar yang diterima secara umum untuk membeli barang dan jasa. Terus bisa juga untuk melunasi utang, Bu. Benar itu ya, benar. Kasih keterangan ke Febri. Nah, selain uang, kita juga ada uang. Oke, kalau lembaga keuangan apa? Ada yang bisa jawab? Saya tahu juga, Bu. Oh tidak, oh Febri lagi. Lembaga keuangan itu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan. Ya, dari itu ada yang bisa kasih contoh lembaga keuangan yang ada di Indonesia apa? Saya tahu, Bu. Ya, oke, Febri lagi. Lembaga keuangan itu contohnya bank, koperasi, asuransi. Itu sih, Bu. Ya, yang lain? Oke, nah kalau itu aku mau jelasin lagi ya. Terima kasih Febri ya. Ya, sama-sama, Bu. Nah, oke baik, silakan tentang Febri. Yeay. Jadi pengertian uang itu sebagai alat tukar yang digunakan dalam masyarakat untuk melakukan pembayaran maupun keperluan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengertian lembaga keuangan, jadi lembaga keuangan itu lembaga yang mengatur keluar masuknya uang, minum dana dan juga menyalurkannya ke masyarakat yang digunakan untuk sebagai alat pembayaran. Nah, jenis-jenis uang. Jenis uang itu ada dua, ada jenis uang biara dan uang kartal. Kemudian lembaga keuangan itu ada yang bank dan juga non bank. Selanjutnya fungsi uang sebagai alat tukar dan juga alat untuk pembayaran. Dan yang terakhir lembaga keuangan itu berguna untuk mengatur dan mengelola keuangan sehingga bisa stabil di masyarakat. Nah, tadi Ibu menjelaskan mengenai dasar-dasar materi tadi. Nah, untuk itu agar pemahaman kalian menjadi lebih luas dan bertambah, kita diskusi mendalam mengenai poin-poin berikut ini. Oke, Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Silakan kalian bagi. Nanti duduknya melingkar ya. Baik, Ini Bu. ya. Nanti duduknya baik dulu. Baik, Baik, Bu. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, silakan rapikan mejanya dan buat melingkar. Oke, sudah guys. Guys. Kita belajar. Oke, jadi udah dibagi ya. Satu kelompok berapa orang? 3 Bu. Orang, benar ya. Nah, ini ada setiap kelompok itu Ibu kasih topik masing-masing. Nah, ini Ibu kasih ya. Ada contohnya kelompok 1 ini dia mengenai pengertian uang secara dan juga secara sederhana. Soalnya kelompok 2 itu mengenai fungsi-fungsi uang dan yang lainnya juga. Yang kelompok 3 itu mengenai jenis-jenis lembaga keuangan. Oke, silakan Ibu bagikan. Nanti untuk jawabannya ditulis di dalam ini ya, kolom ini, kotak ini. Baik, Bu. Oke. Kemudian waktunya itu selama 30 menit. Silakan berdiskusi. Semua anak-anak harus memberikan pendapatnya ya. Semua orang harus kasih pendapat ya. Jangan sampai. Di akhirnya nanti kami presentasi ya. Ya, nanti kalau sudah selesai kalian bisa
Siap, di Bu. meja masing-masing aja. Siap, Ibu. Ini ya. Terima kasih, Bu. Ini buat Mbak. Makasih, Bu. Silakan dikerjakan ya. Dulu ya. Ini boleh untuk kalian untuk cari referensinya dari jurnal atau Referensi buat ya, anak-anak. Oke. Untuk kalau mau cari referensi kan bisa buka dari Google ya, atau jurnal atau e-book ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Boleh aja dan kamu harus perhatiin lagi sumbernya valid atau enggak ya. Baik, Bu. Jadi di sini kita ada 4 pertanyaan ya untuk topik tentang pengertian uang dan definisi uang yang diberikan oleh Bu Dipa. Kira-kira nih untuk pertanyaan misalnya yang kira-kira apa ya maksud uang itu tadi kan yang dijawab oleh Febri itu sebagai alat tukar atau pembayaran. Kira-kira kita yang lebih apa sih lebih lengkap dari sih gimana ya? Kayaknya itu bakal uang tuh kayak semacam nilai tukar yang digunakan sehari-hari yang mungkin bisa kita tukar dengan barang yang kita inginkan. Oh jadi ibaratnya itu transaksi beli. Iya, untuk bayar jasa ataupun bayar utang gitu. Nah, kalau menurut aku itu ya benar ya, nggak jauh dari CFD jawaban itu alat tukar pembayaran untuk membeli barang lah ya sama cak tadi untuk transaksi uang, beli barang maupun jasa dan lain sebagainya. Artinya itu kita itu harus punya uang ya untuk membeli barang itu. Lalu nih Uang kartal, logam dengan uang giral. Terus ada bentuknya. ya dari kertas. Uang kertas dan logam yang pastinya kalau uang kartal itu kalau menurut aku sendiri itu memang uang itu bentuk fisik ada nilainya. Kalau kayak uang giral ini kan dia itu semacam hanya kertas cek yang bernominal uang, jadi harus dicairkan dulu jadi bentuk uang kartal. Begitu juga dilihat giro dan transfer. Kalau menurut kamu gimana? Sama. Satuan hitung gitu loh. Kalau menurut kamu sendiri ya, menurut aku sih fungsi uang itu sebagai alat penyimpan nilai sama alat pembayaran utang atau pemindah pembayaran. Oh iya, bisa juga. Terus yang Cuma jawaban nomor 3. oh iya yang ketiga itu uang utang. Kalau menurut aku sih bisa karena uang digital itu kan sama fungsinya sebagai uang, cuman bedanya dia ditaruh di dalam handphone atau di dalam aplikasi. Penyimpanan aja sih. Ini jenis-jenis lembaga keuangan ada yang tahu nggak kalian? Setahu aku lembaga keuangan itu kayak ada juga lembaga keuangan bank sama non-bank, iya nggak sih? Iya itu kalau lembaga keuangan bank itu contohnya Bank Indonesia, Bank Umum. Kalau yang bank apa? Apa ya? Koperasi mungkin pakai nggak sih? Sama asuransi. Oh iya. Terus ada juga pegadaian, iya nggak sih? Oh benar termasuk juga itu. Kalau badan perkreditan rakyat tuh Itu termasuk lembaga keuangan bank. oh yang bank. Itu sih Oke anak-anak, waktu diskusinya kita cukupkan ya. Baik, Bu. Nah, untuk itu silakan kalian memaparkan hasil diskusi tadi. Dari kelompok mana yang mau duluan? Saya, Bu. Kami, Bu. Oke, dari kelompok satu aja dulu. Silakan. Oke, silakan nomor satu. Ngadep saya biar temannya bisa lihat. Baiklah teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi pengertian uang dan jenis uang. Di sini kan kami dapat 4 pertanyaan, jadi masing-masing orang di sini akan mendapatkan kesempatan untuk menjawab satu pertanyaan. Nah, di sini aku akan menjawab pertanyaan pertama mengenai apa yang dimaksud dengan uang. Nah, uang itu sendiri adalah alat tukar yang diterima secara umum oleh masyarakat
untuk melakukan transaksi ekonomi seperti membeli barang dan jasa serta untuk membayar uang. Lalu uang itu juga digunakan untuk membayar utang. Lalu untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh teman saya. Oke, untuk pertanyaan kedua itu ceritakan contoh sederhana bagaimana uang itu mempermudah kegiatan ekonomi. Jadi ini bisa jadi contoh gue, seorang petani menjual hasil panennya di pasar dan menerima uang sebagai pembayaran. Nah, dengan uang tersebut ia bisa membeli pupuk, kebutuhan rumah tangga, dan membayar biaya sekolah anaknya tanpa perlu melakukan barter secara langsung. Baik, lalu untuk yang ketiga, kalau untuk jenis-jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya, lembaga penerbitnya, dan nilai uang berdasarkan kawasannya. Dari beberapa laman yang kami kutip juga menyebut berdasarkan bahan pembuatan, uang logam, dan uang kertas. Berdasarkan lembaga penerbitnya ada uang kartal dari bank sentral dan juga bank dari uang giral, bank umum. Dan berdasarkan nilai ada uang bernilai penuh atau full void money dan uang tidak bernilai penuh atau token money. Sementara untuk berdasarkan kawasan ada uang nasional dan juga uang internasional. Lalu Bu, ini untuk pertanyaan terakhir, bagaimana perbedaan karakteristik uang kartal, uang kertas, dan logam dengan uang giral yang terdiri dari cek, debit, giro, dan transfer. Jadi uang kartal itu sendiri, kalau pengetahuan saya sendiri itu berbentuk fisik, contohnya seperti uang kertas dan logam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan digunakan secara luas di masyarakat. Sedangkan uang giral tidak berwujud fisik, yaitu berupa saldo rekening yang diterbitkan oleh bank umum dan digunakan dalam transaksi non tunai. Baiklah, mungkin itu saja paparan diskusi kami. Jadi dari penjawaban dari kelompok 1 itu benar kalau uang itu terdiri dari 2, uang kartal juga uang giral ya. Oke, selanjutnya kelompok yang lain. Oke, kelompok 2 silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Jadi di soal yang pertama itu yang ditanyakan, tuliskan apa saja fungsi dari uang itu sendiri. Kalau menurut saya pribadi, fungsi dari uang itu sendiri adalah sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpanan nilai ataupun alat pembayaran hutang, dan juga bisa sebagai pemindah kekayaan. Nah, mungkin untuk soal nomor 2 tadi dijawab oleh teman saya. Nomor 2, mengapa uang dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah? Karena uang diterbitkan dan diakui oleh pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia serta wajib diterima dalam setiap transaksi. Nomor 3 akan dijawab oleh Najita. Untuk jawaban nomor 3 itu iya, karena uang digital juga dapat digunakan sebagai alat tukar atau pembayaran dan menunjukkan nilai namun minimal membutuhkan jaringan internet dan sistem keamanan yang baik untuk menjamin kelancaran dan keamanan. Oke, terima kasih. Soal nomor 4, itu lembaga keuangan adalah badan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam Jadi itu saja. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Edwan. Menurut kalian sendiri kelebihan uang logam dan uang kertas itu seperti apa? Oke, jadi kelebihan uang logam dibanding uang kertas adalah lebih tahan lama dan awet, nilai intrinsik tinggi, mudah dibawa untuk transaksi kecil, dan higienis relatif. Kekurangannya itu lebih berat dan lebih ribet buat dalam jumlah besar dan biaya produksi mahal. Mungkin itu saja. Oke, berarti silakan duduk. Oke, jadi fungsi uang itu banyak ya, sebagai alat tukar dan lain sebagainya, dan juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Oke, terakhir kelompok 3 silakan. Oke, silakan kelompok 3. Jadi dari hasil diskusi kami akan memaparkan pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu, ialah jenis-jenis lembaga keuangan. Menurut saya, lembaga keuangan itu terdapat 2 jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Untuk lembaga keuangan bank itu ada bank sentral, bank umum, dan bank pemerintah rakyat. Sedangkan kalau lembaga keuangan non-bank itu ada koperasi simpan pinjam, asuransi, pasar modal, dan juga pegadaian. Lanjut soal kedua, yaitu apa yang terjadi jika suatu negara tidak memiliki lembaga keuangan. Menurut kami, jika di dalam suatu negara tersebut tidak memiliki lembaga keuangan, maka kegiatan ekonomi akan terganggu karena masyarakat kesulitan untuk menyimpan uang, memperoleh pinjaman, melakukan investasi, atau transaksi
transaksi non tunai lainnya. Akibatnya pertumbuhan ekonomi akan menjadi lambat. Nah, untuk soal nomor 3, perbedaan lembaga keuangan bank dan juga non-bank, yaitu bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit. Sedangkan kalau non-bank itu tidak menghimpun dana dalam bentuk simpanan, tetapi menyediakan layanan seperti asuransi, pembiayaan, dan juga pegadaian. Dan soal terakhir yaitu manfaat dan dampak lembaga keuangan bagi masyarakat, yaitu membantu masyarakat menyimpan dan mengelola uang dan aman, menyediakan fasilitas kredit, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memberikan pemulihan transaksi keuangan. Itu saja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi benar ya kalau kelompok ini yang menjadi lembaga yang memakai keuangan bank dan juga serta memiliki investasi. Dan jika tidak ada lembaga keuangan, maka kita tidak bisa mengelola keuangan. Oke, itu saja diskusi pada hari ini. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, udah selesai semua. Diskusi dari kalian sudah diskusi dengan baik. Oke, kita atur untuk kita semua. Oke, nah setelah diskusi tadi, buat pengumuman kalian juga meningkatkan hasil belajar, itu ada asesmen. Kita bisa lihat, nih kalian bisa buka di Google Classroom-nya ya. Oke, silakan dikerjakan oleh Ibu. Waktunya 10 menit karena soalnya sedikit ya. Silakan dikerjakan. Di HP atau di kertas? Di HP. Sudah. Udah bisa semua kebuka soalnya? Bisa Bu. Bisa Bu. Semuanya udah selesai semua tugas yang dikerjakan tadi? Sudah Bu. Udah semua ya? Nah, jadi nanti bakal Ibu input nilai kalian sampai yang penting nanti Ibu kasih reward ya. Nah, ya. Jadi untuk itu selain itu ada oleh-oleh tambahan nih, tapi nggak banyak kok ini buat ini menambah itu kalian aja. Ada di LKPDS halaman 1 itu nanti tugas kelompok dikerjakan ya secara kelompok, bisa kelompok tadi aja nggak apa-apa. Nanti kan kalian udah diskusikan. Terus yang halaman kedua itu individu ya, nanti bisa dikumpulkan di pekan depan melalui Google Classroom-nya ya. Baik Bu. Oke, dari seluruh materi hari ini ada yang bisa bantu Ibu buat kasih kesimpulan nih. Oke, silakan pada dia. Oke, jadi kesimpulan hari ini adalah uang berfungsi sebagai pelumas roda ekonomi, memfasilitasi perdagangan dan penerapan nilai. Lembaga keuangan adalah infrastruktur yang mengelola pergerakan uang tersebut, mendukung kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan sehingga mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Keduanya saling terikat dan vital untuk menjaga stabilitas dan efisiensi sistem perekonomian suatu negara. Oke, ya, jadi benar ya, uang itu banyak memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari dan juga lembaga keuangan sangat berperan untuk kestabilan